Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miftahul Bahrul Ulum, NIM 1862109 dari akuntansi KP3 2018 akan mempresentasikan studi kasus resep Conagra untuk sistem sumber daya manusia yang lebih baik. Rangkuman studi kasus. Yang pertama adalah analisa masalah Conagra dengan sistem lama. Kedua, sistem informasi yang digunakan. Ketiga, solusi bisnis. Yang empat adalah gunakan kerangka kerja berikut dalam membuat rangkuman studi kasus. Rangkuman studi kasus. Pada bisnis challenge ini menjawab tentang analisa masalah sistem lama. Yang pertama adalah sistem pada fungsi SDM yang terpisah dan tidak terintegrasi sehingga data tidak dapat digabungkan untuk menghasilkan informasi keseluruhan tentang proses karyawan atau SDM. Kedua, sistem tidak terpusat untuk menampung dan mengelola data. Pada manajemen, memilih resep atau sistem yang sesuai. Jadi sistem yang tidak terintegrasi atau terpisah-pisah itu diproses di manajemen. Dipilih mana yang disederhanakan atau dihilangkan. Yang kedua adalah memantau efektivitas resep atau sistem. Apakah yang dilakukan manajemen dengan memilih tadi apakah sudah efektif atau tidak nanti ketika dijalankan. Pada organisasi, mengganti sebagian besar sistem SDM dengan sistem manajemen bakat yang disebut MyRecep. Jadi ini adalah sistem baru hasil dari pemilihan resep pada manajemen. Pada teknologi yang digunakan adalah SAP SuccessFactors dan cloud computing sebagai penyimpanannya. Dan semua ketiga poin ini manajemen, organisasi, sama teknologi menghasilkan informasi sistem, yaitu sistem satu pintu atau one step system, di mana fungsi SDM seperti kompensasi, perekrutan, kinerja, perencanaan, perubahan atau penggantian, dan laporan tentang proses karyawan atau SDM terhadap standar SDM Conagra terintegrasi dan terpusat. Jadi ini menjawab masalah dari sistem analisa sistem lama. Bisnis solusinya adalah akibat sistem satu pintu yang terpusat terintegrasi memberikan dampak positif. Yang pertama adalah mengurangi redundansi data, mengurangi pengulangan data. Yang kedua adalah kompleksitas. 3, efisiensi operasional dengan memusatkan data. Yang keempat adalah memudahkan manajer dan karyawan berinteraksi. Yang keempat adalah menghemat waktu bagi staf HR yang dulu harus mengekstrak laporan-laporan untuk mengetahui keseluruhan karyawannya. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya adalah kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam sistem baru MyRecep. Buat daftarnya dan jelaskan secara singkat. Menurut saya, informasi yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah karyawan. Informasi mengenai identitas diri karyawan, termasuk bakat, keahlian, pengalaman kerja, dan lain-lain. Ini berhubungan akan sistem barunya yang berhubungan tadi perekrutan tenaga kerja seperti itu. Yang kedua adalah pengoperasian sistem baru.
bagaimana sistem dapat dijalankan secara online atau offline, bagaimana karyawan menyesuaikan, dan bagaimana mengatasi jika ada kendala-kendala. Ini lebih tepatnya ke arah prosedur penjalanan sistem baru. Ketiga adalah teknologi. Teknologi seperti apa yang dibutuhkan Conagra dan dari mana didatangkan. Teknologi ini seperti di artikelnya sendiri ada pengevaluasian vendor-vendor sehingga terpilihlah sukses faktor yang memiliki keunggulan yang dibutuhkan oleh Conagra. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, metode apa yang digunakan oleh Conagra dalam membangun sistemnya? Jelaskan secara singkat dan jelas. Sesuaikan jawaban Anda dengan materi proses pengembangan sistem informasi. Menurut saya, metode yang digunakan dalam metode outsourcing, di mana Conagra dalam mewujudkan MareChef memilih sukses faktor sebagai aplikasi manajemen SDM untuk menerapkan fungsi SDM yang pada dahulunya terpisah-pisah ya untuk di Conagranya. Fungsi SDM itu seperti kompensasi, perekrutan, perencanaan, perubahan atau pergantian, dan lain-lain sehingga menghasilkan laporan yang terintegrasi dan terpusat menggantikan sistem lama yang terpisah-pisah. Jadi outsourcing ini maksudnya adalah menyelesaikan masalahnya si Conagra ya, sukses faktornya ini. Penyewaan jasa untuk menyelesaikan masalah di Conagra. Pertanyaan selanjutnya, langkah apa saja yang dilakukan oleh Conagra untuk memastikan bahwa kesuksesan sistem yang baru? Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan. Langkah yang pertama adalah Conagra meningkatkan interaksi pengguna secara keseluruhan dan menerapkan modul pembelajaran dan perubahan atau pergantian dan pengembangan sukses faktor. Langkah kedua, perusahaan menerapkan SAP sukses faktor yang menerapkan analisa tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja, perekrutan tenaga kerja, pemasaran, serta modul manajemen perekrutan secara umum. Ketiga, Conagra menerapkan modul kompensasi, sukses faktor, dan pembaruan pada sukses faktor, kinerja, dan sasaran. Juga mencakup fungsi kalibrasi atau penyesuaian peringkat kinerja. Ini lebih tepatnya yang fase-fase itu ya, untuk implementasi Conagranya. Implementasi sistem Conagranya. Dan langkah keempat ini Conagra memanfaatkan keahlian konsultan PricewaterhouseCoopers untuk proses implementasinya. PwC dapat dengan cepat mempelajari kebutuhan Conagra dan menerapkan pengetahuan tersebut bersama dan keahlian mereka pada proyek yang dikerjakan. Jadi ini PwC membantu Conagra untuk lebih maksimalnya sistem yang baru itu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja manfaat dari sistem baru? Bagaimana hal itu mengubah kegiatan operasional dan pengambilan keputusan di Conagra? Manfaat dari sistem baru adalah, yang pertama adalah menyimpan dan membagikan semua data tenaga kerja dalam satu sistem berbasis cloud yang terintegrasi dan terpusat. Yang kedua, memudahkan manajer dan karyawan untuk melakukan percakapan yang bermakna tentang kinerja dan pertumbuhan karir. Yang ketiga, kemampuan untuk memberikan gambaran singkat tentang kumpulan bakat atau kompetensi Conagra saat ini. Bagaimana itu mengubah kegiatan operasional dan pengambilan keputusan? Karena sistem baru yang terintegrasi dan terpusat, maka kegiatan operasional dan pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan efisien.
seperti staf HR berfokus pada masalah perencanaan tenaga kerja, lebih fokus, tidak mengurusi secara teknis saja hadir atau tidaknya karyawan ya. Yang kedua adalah seperti manajer mengetahui mana karyawan yang memiliki kinerja yang bagus sehingga perlu dipertahankan atau diganti. Dan lain-lain. 5. Pertanyaan terakhir, apakah sistem yang baru ini bebas dari ancaman keamanan aktif maupun pasif? Sebutkan dan jelaskan argumen Anda secara singkat dan jelas. Menurut saya, tidak. Karena sistem baru ini telah menggunakan teknologi SAP SuccessFactors yang penyimpanannya berbasis cloud. Tentu saja memiliki ancaman baik aktif maupun pasif. SAP SuccessFactors ini hanya dapat dijalankan, dapat diakses ketika si penggunanya itu online. Maka ancaman aktifnya yaitu data yang terpusat pada cloud rawan peretasan. Ini bisa disebabkan oleh karyawannya sendiri atau oleh pihak luar yang ingin memanfaatkan data-data yang ada di perusahaan. Mungkin juga jual beli data. Yang kedua, sistem backup buruk ketika data hilang. Kemungkinan data kembali sangat kecil karena terpusat, tidak ada penyimpanan, tidak ada backup yang lain. Jika hilang ya kemungkinannya kecil, tapi tergantung pihak SAP-nya sebagai penyedia penyimpanan cloud-nya itu bagaimana kebijakannya. Ancaman pasifnya adalah matinya koneksi internet sehingga data yang tersimpan di cloud tidak dapat diakses. Ini jelas ya, karena hanya bisa diakses secara online. Yang kedua, untuk ancaman pasif, human error. Ini kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Entah itu ketika pengoperasian atau disengaja atau tidak disengaja dilakukan oleh karyawan. Terima kasih. Saya akhiri hasil dari presentasi saya untuk ujian EAS Sistem Informasi Manajemen. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.